never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found a clue. Don't forget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, siapa yang mau memimpin doa? Silakan Putri. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Doa bisa terlebih dahulu. Oke, Bu. Hari ini Hadir. Putri, Hadir. Salina, Hadir. Putri Nur Azizah. Hadir. Sebelum Ibu menjelaskan materi tentang unsur tali, kalian tahu nggak apa itu unsur tali? Tidak, Bu. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu menyampaikan sedikit terlebih dahulu. Oke, Bu. Coba anak-anak berdiri. Aris meeting awal pembelajaran. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diletakkan di depan, tak bergelana. Tunjukkan kiri, tak menunjuk tangan. Tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Satu kali lagi ya. Aris meeting awal pembelajaran. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diletakkan di depan, tak bergelana. Tunjukkan kiri, tak menunjuk tangan. Tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita. Ini kedua-duanya. Yang kita butuhkan. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Silakan. Jadi unsur tali ada 4 macam, yaitu 1, wiraga. Ada yang tahu nggak wiraga itu apa? Enggak. Jadi wiraga berarti raga atau tubuh. Dengan begitu para penari mampu menguasai penampilan tiap gerakan tubuh. Gerak tari dirangkai dan digoyangkan sesuai dengan bentuk yang tepat. Misalnya beberapa jauh badan merendah, tangan merentang, kaki diangkat atau ditekuk, dan seterusnya. Jadi contohnya kayak gini. Berdiri. Nah, gimana Bu? Yang bisa ini? Gimana gitu Bu? Gini. Ininya ditepukan, kakinya. Ditepukan. Ini udah betul, Bu. Gimana? Bu, Bapak itu ke kanan ya, ke kanan. Udah bisa kan? Udah. Silakan duduk kembali. Gerak tari yaitu perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari. Gerak dalam tari berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu dari tari. Jenis-jenis gerak. 1, gerak murni. Gerak yang tujuannya semata
hanya untuk fungsi estetis sehingga hanya untuk memperindah sebuah tarian tanpa ada maksud melambangkan sesuatu. Gerak ini hanya mengutamakan keindahan dan biasanya ditemukan pada gerak tari rakyat. 2. Gerak maknawi. Gerak yang selain fungsi estetis juga mempunyai makna dan tujuan tertentu. Gerak ini biasanya ditentukan pada tarian klasik. Gerak dasar tari. 1. Kepala. Gerak kepala. 2. Gerak tangan. 3. Gerak kaki. 4. Gerak badan. Di sini gerak kepala. Bagaimana beberapa? 1. Tolehan adalah menggerakkan leher dengan memindahkan arah pandangan atau dagu menurut arah hadap wajah. 2. Bajak bulu adalah menggerakkan leher dari kiri ke kanan atau sebaliknya dengan pandangan tetap dan gerakan kepala dilakukan oleh penari putri. 3. Bajak bulu adalah menggerakkan leher dan ke kiri atau ke kanan. Sebaliknya dengan pandangan tetap dan gerakan kepala dilakukan oleh penari putri. Jadi leher ke kiri itu kita nengok ke sebelah kiri. Terus leher ke kanan nengok ke sebelah kanan. Itu bajak bulu teh agak ke depan terus ke kiri atau ke kanan. Bisa kan? Ya. Sekarang gerak tangan. 1. Ini merupakan pertemuan ibu jari pada jari tengah yang lingkaran jari yang lainnya melengkung seperti ini. Terus 2. Gayung merupakan ibu jari yang ditekuk sampai di depan sebuah telapak tangan serta jari yang lain lurus. Ya udah tersebut. 3. Nyemperin. Salah satu jari yang bertemu jari yang lainnya menekuk yang berurutan. Ibu jari. 5. Yakin membuka samping serta jari yang lurus merapat. Terus 6. Melukis kiri, yaitu tangan kiri menghadap ke atas dan ujung tangan diletakkan di dua. Ke atas ya, oh gini. Oh. Berdiri atau berdiri? Ke depan, ke depan. Udah. Gerak kaki. 1. Menghentakkan telapak kaki bagian depan dan kanan yang dihentakkan kaki kanan sedang dikit. 2. Menghentakkan kaki bagian telapak kaki ke belakang, kaki yang menjadi tumpuan yaitu ke kanan dan ke kiri. Jadi si kaki nanti dijalan terus, yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Tapi yang belakang diangkat, terus bergantian. Yang ketiga, jinjit adalah berdiri dengan menggunakan ujung telapak kaki bagian depan. Berarti kayak bertempat jengkel adalah posisi duduk di atas kaki. Berarti kita jongkok
kaki di mana letakkan telapak kaki kanan agar di depan, telapak kaki kiri dan kaki kiri di belakang kaki kanan. Seperti ini. Sama yang nomor 5 sama yang nomor 6 pergantian. Jadi yang ini lurus, yang ini di sini misalnya ke kiri, yang ini lurus, yang ini ke kanan. Gerak badan, angin. Terus oke melambung kayak gini. Ya, terus koyong kayak gini. Nah, Sudah. Dua, wirama. Jadi wirama berarti ritme atau tempo para penari harus mampu menggerakkan tubuh sesuai dengan musik dan tempo. Jadi nari-nari harus sesuai tempo. Misalkan temponya berganti, gayanya juga berganti. Jenis-jenis iringan tari. 1. Iringan internal. Merupakan iringan yang berasal dari diri penari. 2. Misalnya tepuk tangan, siulan, hentakan kaki, atau perak. 2. Iringan eksternal. Merupakan iringan yang berasal dari luar tubuh manusia, misalnya instrumen musik atau alat musik, gamelan, gitar, biola, suling, dan lain-lain. Suara alam, suara angin, suara ombak, suara hujan, suara musik lainnya. Wirasa. Wirasa berarti mengekspresikan perasaan yang bisa dilakukan melalui gerak dan raut muka. Keseluruhan gerak tersebut harus dapat menjelaskan jiwa yang emosi tarian seperti sedih, gembira, tegas, atau marah. Seperti pada gambar. Wirasa berkaitan erat dengan ekspresi wajah dan gerakan. 1. Gerak lemah. Gerakan tanpa menggunakan otot menggambarkan ketidakberdayaan. 2. Gerak lembut. Gerakan yang dilakukan secara mengalir oleh penari menggambarkan kelemah lembutan. 3. Gerak tegang. Gerakan yang dilakukan menggunakan tenaga dan otot menggambarkan kegagahan. 4. Gerak kasar. Gerak yang dilakukan dengan otot yang kuat seperti hentakan atau gerakan yang cepat menggambarkan kekuatan. Sekarang berupa. Wirupa berarti rupa atau wujud. Unsur ini memberikan kejelasan pesan yang ingin disampaikan melalui warna, busana, dan hiasan penari yang disesuaikan dengan perannya. Wirupa disebut sebagai unsur tambahan. 1. Tata rias, kegiatan yang berfungsi untuk mengubah penampilan dan menonjolkan ekspresi penari dengan menggunakan make-up ke bagian wajah dan tubuh. 2. Tata kostum, segala sandang dan perlengkapan aksesoris yang dikenakan penari di atas panggung. 3. Properti, segala peralatan yang digunakan untuk mendukung tari. Silakan kalian berdiri.
Gimana, udah pada ngerti kan tentang unsur-unsur tali? Udah, Bu. Jadi unsur-unsur tali ada berapa? 4. Apa aja? Irama, Betul. Sebelum Ibu tutup pembelajaran, Ibu punya SPBUK. Silakan berdiri. Tangan diputar-putar bergetar. Tangan diputar-putar goyang langgang. Tangan diputar-putar goyang langgang. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Tangan diputar-putar bergetar-putar. Tangan diputar-putar goyang langgang. Tangan diputar-putar goyang langgang. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran dari hari ini yaitu pembelajaran seni tari dengan stimulus visual pada sekolah dasar efektif untuk mengembangkan kreativitas, ekspresi, dan kemampuan motorik siswa. Stimulus visual seperti video atau gambar tari berfungsi sebagai pemicu awal yang memudahkan siswa memahami dan menirukan gerakan tari. Sebelum kita pulang, siapa yang ingin memimpin doa? Silakan. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.